Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, putra-putri Allah yang hidup, ketika kalian bersiap menutup hari dan memasuki keheningan malam, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang bukan sekadar renungan ringan, melainkan undangan mendalam dari hati seorang sahabat rohani yang berjalan bersama kalian dalam perjalanan iman ini. Bagaimana jika 5 menit terakhir di malam kalian memiliki kuasa untuk membentuk hari esok? Bagaimana jika detik-detik penutup sebelum kalian terlelap bukan sekadar jeda biologis, melainkan ambang suci, sebuah jendela ilahi tempat berkat, penyembuhan, dan anugerah dapat mengalir deras ke dalam hidup kalian? Ini bukan pertanyaan biasa, melainkan panggilan untuk melihat malam kalian dengan mata iman, untuk mengubah rutinitas biasa menjadi momen suci yang mengubah jiwa. Seringkali, kita membawa beban hari ke dalam malam seperti rantai berat yang mengikat jiwa. Stres dari pekerjaan, rasa bersalah atas kata-kata yang salah, kekhawatiran tentang masa depan, semua ini kita pikul ke ranjang kita. Kita merebahkan tubuh, tetapi hati tetap gelisah. Kita memejamkan mata, namun pikiran terus berpacu, terjebak dalam ketakutan, penyesalan, kebingungan, atau kesepian yang menggerogoti. Tetapi, saudara-saudari, izinkan saya berkata dengan penuh keyakinan, ini tidak harus terjadi. Malam kalian tidak harus menjadi medan pertempuran jiwa. Ranjang kalian bisa menjadi mezbah. Bantal kalian bisa menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Rutinitas malam kalian bisa menjadi ritus suci yang menyelaraskan hati kalian dengan kehendak ilahi. Malam ini, saya mengundang kalian ke dalam sebuah ritme suci. Sebuah disiplin malam yang dibangun di atas 7 kata kudus. Kata-kata ini bukan sekadar afirmasi positif atau kalimat motivasi yang kosong. Tidak, saudara-saudari. Ini adalah pilar-pilar kebenaran Alkitab. 7 kunci rohani yang memiliki kuasa untuk membuka gerbang kedamaian, anugerah, istirahat, dan pembaruan. Kata-kata ini dapat mengubah malam kalian dari kegelisahan menjadi ketenangan, menyembuhkan luka jiwa kalian, dan menghidupkan pagi kalian dengan semangat baru. Kalian tidak perlu menjadi orang suci, cendekiawan Alkitab, atau mistikus untuk menjalani ini. Yang kalian butuhkan hanyalah hati yang rindu, jiwa yang rendah hati, dan lapar akan lebih banyak kehadiran Allah dalam hidup kalian. Mari kita berjalan bersama sekarang, langkah demi langkah, menuju 7 kata suci ini. Sebuah liturgi hati yang akan menjadi mercusuar dalam malam kalian. Saya akan memandu kalian dengan cinta, dengan kebenaran, dan dengan kuasa firman Allah, agar kalian dapat merasakan sentuhannya yang lembut. Namun pasti di setiap langkah, kata suci pertama syukur. Kata suci pertama adalah syukur. Sebelum kalian tidur, berhentilah sejenak. Jangan terburu-buru menutup mata atau tenggelam dalam layar ponsel. Luangkan waktu untuk bersyukur, bukan dengan sembarangan, bukan dengan pikiran yang melayang, tetapi dengan mendalam, sengaja, dari lubuk jiwa kalian. Buka hati kalian, dan pandang kembali hari yang telah kalian lalui. Lihatlah bukan hanya momen-momen indah, tetapi juga tantangan yang menguji kesabaran kalian, situasi yang meregangkan iman kalian, atau bahkan kejadian yang mematahkan hati kalian. Bersyukurlah dalam segala hal, karena syukur adalah kunci yang membuka pintu kehadiran Allah. Mengapa syukur begitu penting? Karena, seperti tertulis dalam Mazmur 104, masuklah ke pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian. Syukur bukan hanya tindakan mengakui Allah, ia mengundangnya untuk mendekat, untuk bertahta dalam hati kalian. Syukur mengalihkan fokus kalian dari apa yang kurang dalam hidup kalian, menuju kekayaan anugerah yang telah kalian terima. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa hidup kalian sempurna. Tidak, saudara-saudari. Syukur adalah tentang menyadari bahwa bahkan di tengah ketidaksempurnaan, Allah hadir, bekerja, dan setia. Pikirkan tentang napas yang kalian hirup hari ini. Bukankah itu anugerah? Pikirkan tentang momen ketika kalian berhasil menahan amarah, tentang makanan yang mengisi perut kalian, atau tentang senyuman kecil dari seseorang yang menghangatkan hati kalian. Semua itu adalah tanda kasih Allah.
Bahkan di hari yang sulit, ketika kalian merasa dunia menekan kalian, ada titik-titik cahaya anugerah yang menanti untuk kalian sadari. Mungkin itu percakapan singkat dengan seorang teman, mungkin itu secercah harapan di tengah doa kalian, atau mungkin hanya fakta bahwa kalian masih berdiri, masih bernapas, masih dipegang oleh tangan Allah yang kuat. Jadikan syukur sebagai kebiasaan malam kalian. Ambil waktu untuk menyebutkan 3 hal yang kalian syukuri dari hari ini. Ucapkan dengan lantang, agar kata-kata itu bergema di hati dan ruangan kalian. Jika kalian suka menulis, simpan sebuah jurnal syukur di samping ranjang kalian. Tulis apa yang Allah telah lakukan. Sekecil apapun itu tampak. Jika kalian lelah dan hanya mampu berbisik, katakan dengan lembut, "Terima kasih, Tuhan. Aku melihatmu hari ini." Bahkan dalam kelelahan, syukur membuka pintu. Ia menyiapkan hati kalian untuk menerima lebih banyak dari Allah. Coba pikirkan, ini syukur adalah seperti menyalakan lilin di tengah kegelapan. Satu nyala kecil dapat mengusir bayang-bayang ketakutan dan keputusasaan. Ketika kalian bersyukur, kalian sedang menyatakan kepada alam semesta bahwa Allah lebih besar dari masalah kalian, bahwa kasih-Nya lebih kuat dari kegagalan kalian, dan bahwa kebaikan-Nya selalu hadir. Bahkan di saat kalian merasa sendirian, syukur adalah tindakan iman. Pernyataan bahwa kalian memilih untuk melihat Allah di tengah badai hidup, dan ketika kalian melakukannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Hati kalian menjadi ringan, jiwa kalian menjadi tenang, dan malam kalian mulai dipenuhi dengan kehadiran-Nya. Saudara-saudari, mari kita praktikkan sekarang. Tutup mata kalian sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan pikirkan 3 hal dari hari ini yang membuat kalian bersyukur. Mungkin itu kehangatan sinar matahari pagi ini, mungkin itu tawa anak kalian, atau mungkin itu kekuatan yang Allah berikan untuk melewati hari yang berat. Ucapkan dalam hati atau dengan suara, "Tuhan, aku bersyukur untuk ini. Aku bersyukur untuk kehadiran-Mu." Rasakan bagaimana syukur mulai melembutkan hati kalian, membuka ruang untuk langkah suci berikutnya. Kata suci kedua, pengampunan. Kata suci kedua adalah pengampunan. Jika syukur adalah pintu, pengampunan adalah obat bagi jiwa. Ia menyembuhkan luka-luka yang tak terlihat, yang tersembunyi di sudut-sudut hati kalian. Ia membersihkan kabut rohani, yang membuat kalian sulit melihat jalan Allah. Dan yang terpenting, pengampunan membebaskan tawanan, dan seringkali tawanan itu adalah kalian sendiri. Tanpa pengampunan, hati kalian menjadi penjara, terkurung oleh rasa bersalah, dendam, atau penyesalan. Tetapi dengan pengampunan, kalian menemukan kebebasan, kedamaian, dan awal yang baru. Pengampunan memiliki 2 sisi yang tak terpisahkan, memintanya dan memberikannya. Pertama, mari kita bicara tentang meminta pengampunan. Setiap malam, sebelum kalian tidur, undang Allah untuk menyelami hati kalian. Mintalah Dia untuk menunjukkan di mana kalian telah meleset dari jalannya. Tinjau hari kalian, tetapi lakukan ini bukan dengan mata penuh rasa malu atau penghakiman, melainkan dengan lensa pertumbuhan rohani. Tanyakan pada diri sendiri, di mana aku kurang sabar hari ini? Apakah aku menyakiti seseorang meski tanpa sengaja? Apakah pikiranku dipenuhi dengan hal-hal yang tidak mencerminkan kasih Allah? Mungkin kalian tergesa-gesa dan memotong pembicaraan seseorang. Mungkin kalian membiarkan iri hati merayap ke dalam hati. Mungkin kalian lupa berdoa atau mengabaikan suara lembut Allah yang memanggil kalian. Jangan takut untuk mengakui kekurangan kalian. Allah bukan hakim yang menunggu untuk menghukum. Dia adalah Bapa yang merindukan untuk memulihkan. Dengan keberanian, akui kesalahan kalian, Bapa. Aku tidak sabar dengan rekan kerjaku hari ini. Aku membiarkan kekhawatiran menguasai hatiku. Ampuni aku. Firman Allah dalam 1 Yohanes 1:9 memberikan jaminan yang kuat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan Allah bukan sekadar penghapus dosa, itu adalah air yang menyucikan jiwa kalian, membuat kalian baru setiap malam. Sekarang,
Mari kita ke sisi kedua, memberi pengampunan. Ini seringkali lebih sulit. Bukan, pikirkan tentang orang-orang yang telah menyakiti kalian hari ini, baik sengaja maupun tidak. Mungkin seorang rekan kerja yang mengabaikan ide kalian di rapat, seorang pengemudi yang memotong jalan kalian di lalu lintas, atau bahkan orang terkasih yang mengucapkan kata-kata yang menusuk hati. Rasa sakit itu nyata, dan luka itu sah. Tetapi, saudara-saudari, mendiamkan dendam atau memelihara kemarahan hanya akan meracuni jiwa kalian. Pengampunan bukan tentang menyangkal rasa sakit. Ini tentang memilih kebebasan atas perbudakan. Ambil waktu sekarang untuk menyebut nama-nama mereka dalam hati kalian. Bayangkan wajah mereka. Lalu, dengan sengaja, katakan, Tuhan, aku mengampuni mereka. Aku melepaskan rasa sakit ini kepadamu. Ini tidak berarti kalian harus berpura-pura bahwa apa yang mereka lakukan tidak salah. Ini juga tidak berarti kalian harus langsung mempercayai mereka lagi. Pengampunan adalah tindakan rohani, keputusan untuk menyerahkan keadilan kepada Allah dan membiarkan kasih-Nya mengalir melalui kalian. Yesus sendiri berkata dalam Matius 6:14, "Jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Dan jangan lupakan satu hal penting, ampuni diri kalian sendiri." Banyak dari kita membawa rasa bersalah yang tidak perlu atas kesalahan masa lalu atau kegagalan hari ini. Mungkin kalian merasa tidak cukup baik sebagai orang tua, pasangan, atau teman. Mungkin kalian menyesali keputusan yang kalian buat. Tetapi dengarkan ini dengan hati kalian, bukan kesalahan kalian. Kalian adalah ciptaan Allah yang dikasihi, ditebus oleh darah Kristus. Katakan pada diri sendiri malam ini, aku mengampuni diriku. Aku menerima kasih Allah yang tak bersyarat. Biarkan pengampunan menjadi aliran air yang membersihkan hati kalian, sehingga kalian bisa tidur tanpa bayang-bayang rasa bersalah di sisi kalian. Bayangkan pengampunan seperti membuka jendela di ruangan yang pengap, udara segar masuk, dan bau lama keluar. Ketika kalian meminta dan memberi pengampunan, kalian sedang membiarkan roh Allah meniupkan napas baru ke dalam jiwa kalian. Ini adalah tindakan penyembuhan, tindakan keberanian, dan tindakan iman. Malam ini, sebelum kalian tidur, luangkan waktu untuk merenung. Tanyakan pada Allah, siapa yang perlu aku ampuni? Apa yang perlu aku akui? Lalu lepaskan, serahkan kepadanya, dan rasakan kebebasan yang datang ketika jiwa kalian dibersihkan. Kata suci ketiga, percaya. Kata suci ketiga adalah percaya. Percaya adalah jembatan yang menghubungkan pertanyaan kalian dengan jawaban Allah. Ini adalah apa yang memungkinkan kalian untuk tidur nyenyak meski badai hidup masih mengamuk di sekitar kalian. Pikirkan tentang kekhawatiran yang menekan dada kalian saat kalian berbaring di ranjang. Mungkin itu tagihan yang menumpuk, kekhawatiran tentang kesehatan kalian atau orang yang kalian kasihi, ketidakpastian tentang pekerjaan, atau ketakutan tentang masa depan anak-anak kalian. Kekhawatiran ini bukan hal sepele. Mereka nyoto, berat, dan seringkali terasa seperti beban yang tak bisa kalian lepaskan. Tetapi, saudara-saudari, izinkan saya mengingatkan kalian akan kebenaran yang tak tergoyahkan. Kekhawatiran kalian, sebesar apapun, tidak lebih besar dari Allah kalian. Amsal 3:5-6 menyatakan dengan jelas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya bukan berarti kalian mengabaikan masalah kalian. Percaya adalah tindakan menyerahkan masalah itu kepada Allah, mengakui bahwa Dia memiliki kuasa, kebijaksanaan, dan kasih untuk menangani apa yang kalian tidak bisa. Bagaimana kalian mempraktikkan percaya malam ini? Ambil waktu untuk menyebutkan 3 kekhawatiran yang paling berat di hati kalian. Jangan sembunyikan mereka. Jangan berpura-pura mereka tidak ada. Sebutkan dengan spesifik. Aku khawatir tentang keuangan keluargaku. Aku khawatir tentang kesehatan ibuku. Aku khawatir tentang ujian besok. Lalu, bayangkan kalian mengambil setiap kekhawatiran itu dan meletakkannya di kaki Allah.
Visualisasikan. Katakan dengan penuh keyakinan, Tuhan, aku tidak bisa membawa ini. Tetapi aku percaya, Engkau bisa. Aku menyerahkan ini kepadamu. Percaya bukan tentang memiliki semua jawaban. Ini bukan tentang memahami mengapa hal-hal terjadi. Percaya adalah tentang berkata kepada Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi aku tahu Engkau memegang esok. Ini adalah tindakan penyerahan, tindakan iman yang memungkinkan kalian untuk beristirahat dalam pelukan Allah. Pikirkan tentang para murid di perahu bersama Yesus selama badai di Danau Galilea. Angin menderu, ombak mengancam. Tetapi Yesus tidur dengan tenang. Mengapa? Karena dia mempercayai Bapanya sepenuhnya. Dan ketika dia bangun, dia menenangkan badai itu dengan satu perintah. Allah yang sama yang menenangkan badai di danau itu, sedang menunggu untuk menenangkan badai di hati kalian malam ini. Saudara-saudari, percaya adalah ranjang, tempat kalian berbaring untuk tidur. Ini adalah keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah meninggalkan kalian. Malam ini, ketika kalian bersiap untuk tidur, serahkan kekhawatiran kalian kepadanya. Tulis mereka di secari kertas jika itu membantu, lalu sobek kertas itu sebagai simbol penyerahan. Atau bayangkan kalian menyerahkan setiap beban ke dalam tangan Allah yang kuat. Katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, dan rasakan bagaimana beban itu mulai terangkat. Bagaimana tidur kalian menjadi suci, karena dilandasi oleh iman. Kata suci keempat harapan. Kata suci keempat adalah harapan. Harapan bukan sekadar angan-angan atau mimpi kosong. Harapan adalah keyakinan penuh bahwa Allah adalah Allah yang baik, yang setia menepati janjinya. Seperti yang tertulis dalam Roma 15:13. Semoga Allah, memenuhi kalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kalian kepadanya. Harapan adalah apa yang membuat kalian terus melangkah ketika keadaan belum berubah, ketika doa-doa kalian belum dijawab, ketika malam terasa panjang dan gelap. Harapan adalah matahari terbit dalam kegelapan, janji bahwa pagi baru akan datang. Sebelum kalian tidur malam ini, luangkan waktu untuk berbicara tentang harapan. Nyatakan satu harapan spesifik atas hidup kalian. Mungkin itu harapan untuk penyembuhan Tuhan. Aku percaya Engkau akan menyembuhkan tubuhku. Mungkin itu harapan untuk rezeki Tuhan. Aku percaya Engkau akan menyediakan apa yang keluargaku butuhkan. Atau mungkin itu harapan untuk hubungan yang dipulihkan Tuhan. Aku percaya Engkau akan membawa kedamaian dalam keluargaku. Apapun harapan itu, ucapkan dengan berani, dengan keyakinan. Karena harapan bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan rohani yang mengikat kalian pada janji Allah. Pikirkan tentang Nuh, yang menghadapi banjir besar, dan berbulan-bulan mengapung di tengah air tanpa tanda daratan. Tetapi suatu hari, seekor merpati kembali dengan ranting zaitun di paruhnya, tanda harapan. Bukti bahwa Allah tidak melupakan janjinya. Saudara-saudari, Allah memiliki ranting zaitun untuk kalian juga. Mungkin itu belum terlihat malam ini. Mungkin kalian masih di tengah badai. Tetapi harapan mengatakan, Allah sedang bekerja. Janjinya pasti. Harapan memungkinkan kalian untuk tidur dengan damai, bermimpi dengan iman, dan bangun dengan semangat baru. Bagaimana kalian memelihara harapan? Mulailah dengan mengingat kebaikan Allah di masa lalu. Pikirkan saat-saat ketika Dia menjawab doa kalian, ketika Dia membawa kalian melewati masa sulit, ketika Dia menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang tak terduga. Tulis momen-momen itu jika kalian bisa, atau ceritakan kepada diri sendiri, sebagai pengingat bahwa Allah yang setia kemarin adalah Allah yang sama yang memegang esok. Lalu, nyatakan harapan kalian dengan lantang, Tuhan, aku percaya Engkau akan melakukan keajaiban dalam hidupku. Aku percaya Engkau akan membuka jalan. Harapan tidak menyangkal kenyataan. Ia mendefinisikannya ulang melalui lensa iman. Malam ini, sebelum kalian memejamkan mata, pikirkan satu hal yang kalian harapkan dari Allah. Bayangkan itu sebagai benih yang kalian tanam di tangannya. Percaya bahwa Dia akan membuatnya bertumbuh. Katakan, Tuhan, aku menantikan kebaikan-Mu.
Dan biarkan harapan itu menjadi lagu pengantar tidur kalian, melodi yang membawa kalian ke dalam istirahat yang penuh iman. Kata suci kelima damai. Kata suci kelima adalah damai. Damai bukan sekadar ketiadaan masalah atau keheningan eksternal. Damai adalah kehadiran Kristus di tengah-tengah kekacauan. Yesus berkata dalam Yohanes 14:27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kalian gelisah dan takut." Damai ini adalah anugerah ilahi. Hadiah yang tidak dapat dicuri oleh dunia, tidak dapat diguncang oleh badai, dan tidak dapat dihancurkan oleh ketidakpastian. Pikirkan tentang malam-malam ketika pikiran kalian seperti lautan yang bergolak, kekhawatiran tentang esok, penyesalan tentang kemarin, atau ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi. Semua ini mencuri damai kalian. Tetapi, saudara-saudari, Allah menawarkan damai yang melampaui pemahaman manusia, damai yang menenangkan jiwa kalian. Seperti Yesus menenangkan danau yang bergelora. Bagaimana kalian menerima damai ini? Dengan menciptakan ruang suci di malam kalian, tempat kalian mengundang kehadiran Allah. Sebelum tidur, tenangkan hati dan pikiran kalian. Matikan gangguan televisi, ponsel, atau apapun yang mengacaukannya. Ciptakan ruang untuk Allah. Mungkin kalian menyalakan lilin kecil di meja samping ranjang kalian sebagai simbol terang Kristus. Mungkin kalian memiliki sudut doa kecil dengan Alkitab dan sebuah salib. Atau mungkin kalian hanya duduk dalam keheningan selama beberapa menit, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Yesus, jadilah damai sejahteraku malam ini." Bayangkan damai Allah seperti sungai yang mengalir lembut, membasuh kekhawatiran kalian, melembutkan napas kalian, dan membungkus kalian seperti selimut kasih. Katakan dengan penuh keyakinan, "Tuhan, aku menerima damai-Mu." Tenangkan hatiku, tenangkan pikiranku. Rasakan bagaimana damai itu mulai mengisi dada kalian, bagaimana ia meredakan ketegangan di tubuh kalian, bagaimana ia mengingatkan kalian bahwa kalian aman dalam pelukan Allah. Saudara-saudari, damai adalah hadiah yang harus kalian terima dengan sengaja. Dunia akan selalu berusaha mencuri damai kalian dengan berita buruk, tekanan hidup, atau konflik sehari-hari. Tetapi damai Kristus lebih kuat dari semua itu. Malam ini, ketika kalian bersiap untuk tidur, luangkan waktu untuk berdoa meminta damai. Bayangkan Yesus berdiri di samping ranjang kalian, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Jangan takut, aku di sini, terima damainya." Dan biarkan itu menjadi penutup malam kalian. Kata suci kinam pasrah. Kata suci keenam adalah pasrah. Ini mungkin adalah kata yang paling sulit, tetapi juga yang paling suci. Menyerah berarti meletakkan segalanya di kaki Allah. Kendali kalian, rencana kalian, rasa sakit kalian, kebanggaan kalian. Ini adalah doa Yesus di Taman Getsemani, ketika dia berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Pasrah bukan berarti kalian tidak peduli dengan apa yang terjadi. Pasrah berarti kalian mempercayai Allah lebih dari kemampuan kalian sendiri untuk mengendalikan hidup. Pikirkan tentang satu beban yang telah menekan hati kalian seperti batu besar. Mungkin itu adalah ketakutan tentang masa depan. Mungkin itu adalah rasa sakit dari hubungan yang rusak. Mungkin itu adalah rasa malu atas kegagalan yang terus menghantui kalian. Apapun itu, kalian tidak dimaksudkan untuk memikulnya sendirian. Malam ini, sebelum tidur, sebutkan beban itu dengan nama. Bayangkan kalian mengambilnya dari pundak kalian dan meletakkannya di kaki salib, tempat Yesus telah menanggung beban dunia. Katakan dengan penuh keyakinan, "Tuhan, aku menyerahkan ini kepadamu. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Ulangi, jika perlu. Rasakan bagaimana setiap pengakuan itu seperti hembusan jiwa, melepaskan apa yang telah kalian pegang terlalu lama. Pasrah adalah tindakan keberanian, tindakan iman, dan tindakan kasih. Ini adalah pengakuan bahwa Allah lebih besar, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih daripada apapun yang kalian hadapi. Bayangkan, pasrah seperti membuka tangan kalian yang terkepal. Selama ini,
Kalian mungkin telah menggenggam kekhawatiran, rencana, atau rasa sakit kalian dengan erat, takut untuk melepaskannya. Tetapi malam ini, buka tangan kalian, biarkan Allah mengambil apa yang ada di dalamnya. Katakan, Tuhan, aku menyerahkan semuanya kepadamu. Dan ketika kalian melakukannya, rasakan bagaimana jiwa kalian menjadi lebih ringan, bagaimana tidur kalian menjadi lebih manis, karena kalian telah menyerahkan beban kalian kepada Dia yang sanggup memikulnya. Kata suci ketujuh kasih, kata suci ketujuh, dan yang terakhir adalah kasih. Kasih adalah panggilan tertinggi, kebutuhan terdalam, dan percikan ilahi yang mengubah segalanya. 1 Korintus 13 mengingatkan kita, demikianlah tinggal ketiga hal ini iman, harapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih adalah inti dari siapa Allah itu. Dan itu adalah inti dari siapa kita dipanggil untuk menjadi malam ini. Sebelum kalian tidur, luangkan waktu untuk merenungkan kasih Allah kepada kalian, kasih yang tidak didasarkan pada usaha kalian, tidak bergantung pada keberhasilan kalian, tetapi diberikan secara cuma-cuma, tanpa syarat, tanpa badi. Bayangkan kasih Allah seperti lautan yang luas, menyelimuti setiap bagian dari hidup kalian. Biarkan kasih itu meresap ke dalam luka-luka kalian, ke dalam ketakutan kalian, ke dalam tempat-tempat di hati kalian yang merasa tidak layak. Katakan pada diri sendiri, aku dikasihi, aku adalah milik Allah. Dan dari tempat kasih itu, tanyakan Tuhan, bagaimana aku bisa menunjukkan kasih-Mu kepada orang lain esok? Pikirkan tentang satu tindakan kasih yang bisa kalian lakukan. Mungkin itu mengirim pesan kepada seseorang yang sedang berjuang. Mungkin itu memberikan kata-kata penyemangat kepada rekan kerja. Mungkin itu menunjukkan kesabaran ekstra kepada anak-anak kalian atau pasangan kalian. Kasih tidak selalu harus megah atau dramatis. Seringkali, kasih ditemukan dalam hal-hal kecil, senyuman kepada orang asing, doa untuk seseorang yang menyakiti kalian, atau waktu yang kalian luangkan untuk mendengarkan. Katakan, Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu, agar aku bisa mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihiku. Saudara-saudari, ketika kasih menjadi pikiran terakhir kalian di malam hari, damai menjadi hadiah pertama kalian. Kasih adalah bahasa surga, dan ketika kalian mengisinya di hati kalian, kalian membawa secercah surga ke dunia ini. Malam ini, sebelum kalian tidur, renungkan kasih Allah. Pikirkan satu cara untuk membagikan kasih itu esok, dan biarkan kasih itu menjadi lagu yang mengantar kalian ke dalam mimpi kalian. Menutup dengan liturgi malam. Saudara-saudari, 7 kata suci ini syukur, pengampunan, percaya, harapan, damai, pasrah, dan kasih bukan sekadar kata-kata. Mereka adalah anugerah ilahi, pilar-pilar yang membangun sebuah tempat suci dalam jiwa kalian. Mereka adalah liturgi malam yang mengubah ranjang kalian menjadi tanah suci, kamar kalian menjadi bait, dan tidur kalian menjadi istirahat kudus dalam pelukan Bapa. Bayangkan hidup kalian. Jika kalian menjalani ritme ini setiap malam, kalian berdoa, bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan seluruh keberadaan kalian. Kalian bersyukur, mengampuni, memperkayai, berharap, mencari damai, menyerah, dan mengasihi. Setiap malam menjadi kesempatan untuk bertemu Allah, untuk diperbarui oleh Roh-Nya, untuk dibentuk lebih dekat dengan gambar Kristus. Dan setiap pagi, kalian bangun dengan hati yang lebih ringan, jiwa yang lebih kuat, dan iman yang lebih dalam. Doa penutup. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, Engkau baik, Engkau suci, Engkau hadir di sini bersama kami. Kami datang kepadamu di akhir hari ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk setiap napas yang kami hirup, setiap rezeki yang Engkau berikan, setiap anugerah yang terlihat dan tak terlihat. Ampuni kami, Tuhan, untuk setiap saat kami gagal, setiap kata yang menyakiti, setiap pikiran yang menyimpang dari jalan-Mu. Sucikan hati kami dan jadikan kami baru. Kami mempercayakan beban kami kepadamu, kekhawatiran kami, ketakutan kami,
Dan hari esok kami menempatkan harapan kami pada janji-Mu yang tak pernah gagal, dan damai kami pada kehadiran-Mu yang menenangkan. Kami menyerahkan rasa sakit kami, pertanyaan kami, dan kebanggaan kami kepadamu. Berkata, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Dan di atas segalanya, kami memohon, agar Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu kasih yang mengalir untuk-Mu, untuk sesama kami, dan untuk dunia yang Engkau ciptakan. Berikan kami tidur yang nyenyak malam ini. Tuhan, kunjungi kami dalam mimpi kami, berbicaralah kepada hati kami, dan bangunkan kami esok pagi, diperbarui oleh Roh-Mu, siap untuk berjalan dalam terang-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, jika pesan ini menyentuh hati kalian, bagikan kepada seseorang yang kalian kasihi. Biarkan 7 kata suci ini menyebar seperti riak air, menyentuh keluarga kalian, komunitas kalian, dan dunia ini. Semoga malam kalian dipenuhi dengan suara Allah yang lembut, dan semoga pagi kalian bangkit dengan terangnya yang mulia. Sampai kita berjumpa lagi, tidurlah dalam damainya, dan bangunlah dalam kasih-Nya.